Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khawatirin a'azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk dalam bab yang ke-16. Babul amri bil muhafadhati 'ala sunnah wa adabuha. Bab perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya. Bab perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim dan juga dari Al-Ahadits An-Nabawiyah. Yang pertama akan kita pelajari dalil-dalil yang beliau sampaikan dari Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, Suratul Hasr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa Rasul untuk kalian, maka ambillah. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasul dari kalian, maka hentikanlah. Nah, dalam ayat ini ada beberapa faedah. Yang pertama, ayat ini merupakan dalil tentang perintah untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, di dalam ayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksud sunnah Rasul adalah
apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Perintah untuk dilaksanakan, larangan untuk dijauhi. Jadi dalam ayat ini menjelaskan kepada kita tentang sunnah yang dimaksud. Karena istilah sunnah itu kalau kita sampaikan dalam bab fikih, maka artinya adalah perkara yang mendapatkan pahala jika dikerjakan, ya. Nah, tapi tidak bersifat wajib. Tapi kalau dalam bab ini, maka yang dimaksud dengan as-sunnah itu ialah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang meliputi perintah-perintah dan larangan-larangan. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, yang ketiga dalam ayat ini menunjukkan dalil bahwa perintah itu harus dikerjakan sekuat tenaga sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan larangan harus dijauhi dan ditinggalkan secara mutlak. Tidak sesuai dengan kemampuan. Tapi apa ini? Harus ditinggalkan secara mutlak. Jadi kalau perintah-perintah kita kerjakan dengan sekuat tenaga, dengan kemampuan yang kita miliki. Tapi kalau larangan-larangan harus ditinggalkan secara mutlak. Tidak ada istilah sesuai dengan kemampuan. Tapi tinggalkan semua. Tinggal meninggalkan saja, ya. Nah, hal ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza amartukum bi amrin, fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku memerintahkan kepada kalian suatu perkara, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa ma nahaitukum minhu atau anhu fastanibuhu. Dan apa saja yang aku larang, maka wajib kalian jauhi. Tidak ada kata-kata mastata'tum, tapi ditinggalkan semua. Tidak ada kata-kata semampunya, tapi harus ditinggalkan apa ini? Secara mutlak. Kemudian faedah yang keempat. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya sunnah Rasul itu adalah hujjah. Jadi hujjah itu bukan hanya Al-Quranul Karim, tetapi as-sunnah juga termasuk apa ini? Hujjah. Karena Allah memerintahkan kita untuk mengikuti as-sunnah. Berarti as-sunnah itu apa? Hujjah. Ini merupakan bantahan terhadap kelompok ingkar sunnah. Kelompok ingkar sunnah. Mereka tidak mau mengakui as-sunnah sebagai hujjah. Mereka hanya mengakui hujjah itu adalah Al-Quran saja. Ini adalah kelompok yang sesat. Barakallahu. Kemudian dalil yang kedua. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan surat An-Najm ayat yang ketiga dan yang keempat. Wa ma yantiqu 'anil hawa
tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang beliau sampaikan itu kecuali wahyu yang disampaikan kepada beliau. Nah, di dalam ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, ayat ini merupakan dalil bahwasanya as-sunnah itu adalah wahyu. Nah, jadi as-sunnah itu termasuk wahyu. Namun bukan Al-Quran. Jadi as-sunnah itu bukan Al-Quran. Tetapi juga disebut wahyu. Bedanya apa? Al-Quran dengan as-sunnah. Al-Quran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan merupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun as-sunnah ini adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau Al-Qur'an itu bacanya saja per hurufnya berpahala, dianggap ibadah. Nah, dia niati ibadah atau tidak baca sudah dianggap berpahala. Adapun as-sunnah itu tidak ada istilah huruf. Ya, nah, baru berpahala kalau diniati sebagai apa ini amal ibadah yang baik. Itu bacanya, ya. Ini bukan mengamalkannya ya, bacanya. Al-muhim as-sunnah itu ialah hujjah. Dan as-sunnah itu ialah wahyu. As-sunnah adalah hujjah. Dengan dalil yang pertama tadi, as-sunnah ialah wahyu dengan dalil yang kedua ini. Kemudian dalam ayat ini juga terdapat faedah yang lain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan as-sunnah selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdasarkan hawa nafsu. Itulah sebabnya as-sunnah memiliki keterkaitan dengan Al-Quran. Paling tidak 3 perkara yang mengaitkan as-sunnah dengan Al-Quran merupakan pasangan yang tidak bisa dilepaskan. Yang pertama, as-sunnah merupakan penjelas Al-Quran. Jadi kalau pengen paham Al-Quran dengan baik, maka harus paham as-sunnah. Kan as-sunnah itu menjelaskan Al-Quran. Nah, ini keterkaitan yang pertama. Keterkaitan yang kedua,
As-sunnah menunjukkan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ada beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran secara rinci. Itu dijelaskan hukumnya dalam apa ini? As-sunnah. Nah, sehingga nggak cukup kalau kita hanya berdasar dengan apa ini Al-Quran, kemudian meninggalkan As-sunnah, itu nggak cukup. Contoh yang nyata dan sederhana masalah sholat. Dalam Al-Quran hanya diperintahkan untuk menegakkan sholat, tapi nggak dijelaskan bagaimana tata cara sholat. Maka As-sunnah tampil menjelaskan apa yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Ini keterkaitan yang kedua. Keterkaitan yang ketiga. Al-Quran dan As-sunnah saling melengkapi dan tidak ada kontradiksi. Tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan As-sunnah. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu kalamullah. Sementara As-sunnah itu sabda Rasulullah yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya sumbernya sama. Kalau sumbernya sama, maka tidak ada kontradiksi. Nah, tidak ada apa ini? Kontradiksi. Tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan Sunnah. Saling melengkapi. Barakallahu. Ini tiga keterkaitan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian yang mana bertina asakumullah. Dalil yang ketiga yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala ialah surat Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Di dalam ayat ini ada beberapa faedah. Yang pertama, tentang adab-adab terhadap sunnah. Ada beberapa adab yang dicontohkan oleh salafus salih. Dalam memuliakan as-sunnah. Di antaranya al-ittiba, berusaha untuk mengikuti as-sunnah dan mengamalkannya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Para salaf kita telah mengamalkan adab yang pertama ini dengan sebaik-baiknya. Ambillah contoh ketika para sahabat diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah, meninggalkan kota kelahiran mereka di Makkah. Dan juga mungkin harta benda mereka yang tidak mungkin untuk dibawa.
Maka para sahabat mereka melaksanakan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Namanya ittiba. Contoh yang kedua, ketika ada perintah perpindahan arah kiblat yang asalnya di Bait Al-Maqdis menghadap Baitul Maqdis, kemudian diperintahkan untuk pindah ke Ka'bah Al-Musharrafah. Maka para sahabat sekalipun mereka dalam keadaan sedang sholat tanpa berpikir panjang, karena itu yang memerintahkan ialah Rasul SAW, mereka pun kemudian merubah posisi tubuh mereka ke arah kiblat yang baru. Ya, semangat dalam mengikuti sunnah seperti itu. Ketika sedang sholat, bayangkan ya, ada seorang yang menyampaikan bahwasanya arah kiblat telah berpindah ke Ka'bah Al-Musharrafah, maka para sahabat yang sedang sholat saat itu langsung ittiba'us sunnah. Mereka memindahkan posisi tubuhnya ke arah kiblat yang baru sebagai bentuk ittiba'us sunnah. Adab mereka dalam masalah ini nomor 1, tidak ada bandingnya, ya. Nah, tidak ada bandingannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar, sebelumnya khamar di masa para sahabat itu enggak diharamkan, ya. Kemudian Allah haramkan khamar itu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada semua para sahabat yang masih menyimpan khamar-khamar mereka untuk menumpahkan khamar itu dan memecahkan bejana-bejana yang digunakan untuk menyimpan khamar. Mereka pun kemudian tunduk ittiba'us sunnah. Khamarnya ditumpahkan, tempat-tempatnya dipecahkan, sampai Madinah banjir khamar. Peristiwa banjir khamar, ya. Nah, gak ada kemudian nyimpen di lemari es itu. Enggak ada lemari es saat itu, ya. Nah, terus simpan di mana begitu di bawah tanah atau apa enggak? Semuanya dituang, ditumpahkan, tempat-tempatnya dipecah sebagai bentuk adab mereka ittiba' sunnah. Ini riwayat-riwayat yang saya sampaikan tadi disebutkan dalam Sahih Bukhari. Nah, kalau hijrah ke Madinah, ya babnya sirah, ya sirah Ibnu Syam. Kalau perpindahan kiblat bisa dilihat Sahih Bukhari. Kalau menumpahkan khamar juga bisa dilihat dalam kitab Sahih Bukhari. Adab yang lain yang ditunjukkan oleh para sahabat terhadap sunnah ialah siddatuhum ala ma yu'ariduha bi'a'ir rijal. Mereka menyikapi keras orang-orang yang menentang sunnah dengan pendapat-pendapat orang lain selain Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi begitu ada pihak-pihak yang menentang sunnah dengan pendapat-pendapat pribadi mereka, maka para sahabat tampil untuk mentahdzirnya, mengingatkan orang itu dengan keras
bahwa apa yang dia lakukan itu benar-benar termasuk dosa besar dan sangat berbahaya. Nah, salah satu contoh ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tamna'un nisa'akumul masajid." Janganlah kalian melarang istri-istri kalian mendatangi masjid. Idza sta'dannakum ilaiha, jika mereka minta izin kepada kalian untuk pergi ke masjid. Nah, faqala Bilal ibnu Abdullah, maka Bilal ibnu Abdullah putranya Ibnu Umar sendiri, ya. Nah, berkata, "Wallahi lanamna'uhunna." Wallahi lanamna'uhunna. Demi Allah, aku akan melarang istri-istriku ke masjid. Seperti nada apa ini? Menentang, ya. Nah. Faqala li Abdullah fatabbau sabban ma samitu sab mithlahu qat. Maka Abdul ibnu Umar, bapaknya, langsung mendatangi si Bilal, anaknya, kemudian dicela. Nah, kata perawi hadis yakni Salim ibnu Abdullah, anaknya Ibnu Umar yang lain, aku belum pernah mendengar Ibnu Umar mencela seperti itu. Qala Ibnu Umar berkata, "Ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi lanamna'hunna." Nah, aku memberitahukan kepadamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kamu kok malah ngomentari. Demi Allah, aku akan melarang istriku ke masjid. Ya? Nah, celah. Habis-habisan. Baik. Contoh yang lain ialah disebutkan dalam Sahihul Bukhari dari Sa'id bin Jubair, anna qariban li Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala an khadafa. Dari Sa'id bin Jubair bahwasanya ada salah satu familinya Abdullah bin Mughaffal main ketapel. Main ketapel. Fanahau. Maka Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala an melarangnya. Jangan main ketapel. Wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khadfi. Abdullah bin Mughaffal mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu melarang main ketapel. Wa qala inna la tasidu sayda wa la tanqa'u adwa walakinna tukassiru sin wa taqa'ul ain. Karena ketapel itu tidak bisa dipakai untuk berburu. Juga tidak bisa melukai musuh. Malah bisa membuat gigi dan mata patah. Gigi patah dan mata apa ini?
kena congkel ya, luka ya. Salah nembak, kena gigi, kena mata, saya luka. Nah, ternyata fa'ada familinya Abd bin Ghafal itu mengulangi main ketapel lagi setelah diingatkan. Faqala, maka Abd bin Ghafal marah. Uhaddithuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu thumma tahdhifu la ukallimuka abada. Aku sudah bilang bahwasanya Rasulullah SAW itu melarang main ketapel, tapi kamu masih terus main ketapel. Aku gak sudi bicara sama kamu selamanya. Itu adab para salaf kita terhadap sunnah. Keras sikap mereka ketika mengetahui ada orang-orang yang menentang sunnah dengan pendapat-pendapat pribadi mereka. Nah, keras. Dan itu harus kita contoh sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian adab salaf kita dalam masalah ini terhadap sunnah. Ijlaluhum laha inda tahdits. Fala yuhadditsuna biha illa ala akmaliha. Mereka sangat memuliakan sunnah ketika menyampaikan hadis. Sehingga dalam menyampaikan hadis mereka berpenampilan dengan penampilan yang sesempurna mungkin. Kalau menyampaikan hadis, pakaiannya sopan, penampilannya sempurna. Sebagai bentuk memuliakan hadis, memuliakan sunnah. Nah, berkata Abu Salamah Al-Khuzai, kana Malik ibnu Anas idza arada ay yukhrija idza arada yakhruja yuhaddithu yatawaddau wudu'ahu lis-shalah wa yalbasu ahsana thiyabihi wa yalbasu qalan suwatan wa yamshitu lihyatahu faqila lahu fi dhalik faqala wakiru hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Salamah Al-Khuzai rahimahullah, Malik ibnu Anas, yakni Imam Malik, ketika hendak keluar menyampaikan hadis, beliau berwudu seperti wudu untuk sholat. Kemudian memakai baju yang terbagus, kemudian pakai kolon swa, kemudian jenggotnya disisir, dirapikan. Nah, beliau berkata, aku melakukan ini adalah untuk menghormati hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, seperti itu. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, faedah dari ayat yang disebutkan tadi, surat Al-Imran ayat 31, di samping memuat adab-adab terhadap sunnah, ayat ini juga menjelaskan tentang bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini adalah ayat untuk ujian cinta. Siapa yang mengaku cinta Allah, dalam ayat ini dijelaskan wajib mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini adalah ayat ujian cinta. Ayat apa ini? Ujian cinta. Kalau dia mengaku cinta Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau mengikuti sunnah Rasul, malah menentang sunnah Rasul, maka dia tidak lulus ujian. Berarti dia bukan orang yang mencintai Allah.
Kalau dia mengaku mencintai Allah, kemudian dia istiqomah di atas sunnah, mengikuti sunnah, maka orang ini lulus ujian. Nah, seperti itu. Jadi tidak semata-mata mengatakan aku cinta Allah. Tapi ketika ada orang yang di atas sunnah, langsung Wahabi. Padahal dijelaskan ini adalah ajaran Rasul. Nah, jawabannya ajaranku adalah ajaran Islam Nusantara. Ini berarti gak lulus ujian. Ya. Dalam ayat ini juga terdapat faedah bahwasanya Islam yang benar ialah Islam dengan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, bukan kemudian disebut Islam khas Timur Tengah. Islam itu satu. Tuhannya satu. Rasulnya satu. Sumbernya juga satu. Al-Quran wa Sunnah. Nah, barakallahu. Dan memang Rasulnya dari Timur Tengah. Bukan berarti itu adalah selera Timur Tengah. La, Islam berlaku untuk semua negara di dunia. Nah, kalau selera Nusantara ternyata tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu bukan Islam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah dan pahamilah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian dalam ayat ini juga mengandung faedah yang lain. Ayat ini menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat cinta. Ya, dan mencintai hambanya. Tentunya kecintaan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan apa ini? Kecintaan hambanya. Namanya saja yang sama, hakikatnya berbeda. Kemudian dalam ayat ini juga terdapat faedah keutamaan mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya. Di antara keutamaannya ialah akan dicintai oleh Allah. Dan yang kedua, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bagus. Nah, kita lanjutkan dalil yang keempat, yakni Suratul Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi mereka yang mengharap Allah dan hari akhir. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang cara menjaga sunnah.
Cara menjaga sunnah itu ialah dengan meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam fi aqidatihi, dalam masalah akidah, wa aqwalihi, dalam tutur katanya, wa af'alihi, dalam tindak tanduknya, wa ahwalihi, dan dalam segala keadaannya. Nah, jadi bukan kemudian menjaga sunnah itu adalah menyimpan kitab Sahih Bukhari di lemari dikunci, pakai lemari besi. Nah, bukan semacam itu. Tapi menjaga sunnah itu dengan apa? Meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkara. Itu cara menjaga as-sunnah. Perlu diketahui jika as-sunnah tidak dijaga dengan cara semacam ini, maka yang akan muncul ialah bid'ah. Sunnah menjadi mati, bid'ah menjadi hidup. Tapi kalau as-sunnah dijaga dengan cara meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupannya, maka sunnah akan hidup dan bid'ah akan mati. Apakah kita ridho sunnah mati dan bid'ah menjadi hidup? Tentu tidak. Kita tidak ridho selamanya. Abadan. Maka kita harus tampil menjadi pelopor di barisan terdepan untuk menampilkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan. Jangan malu berjenggot di hadapan orang-orang yang tukar jenggot. Nah, begitu. Jangan malu memakai jubah di depan orang-orang yang anti jubah. Jangan malu untuk menyatakan as-sunnah al-haq di depan mereka-mereka yang lantang menyuarakan bid'ah. Justru mereka-mereka itulah yang harus malu, karena mereka telah menodai ajaran Islam itu sendiri. Termasuk bagi kaum wanita, jangan malu untuk menggunakan hijab yang syar'i, bercadar di depan wanita-wanita yang anti hijab. Jangan malu. Justru mereka-mereka itu yang harus malu. Dan memang mereka nggak tahu malu. Harusnya malu. Seperti ini. Ada yang aku malu pakai baju Islam, ya. Nah, kenapa? Wah, lingkunganku pakai celana pendek macam-macam gitu. Ya, betul. Gimana pikiran? Justru yang mereka itu yang harusnya malu. Kamu yang malah malu, ya. Nah, ini kebalik, kan gitu ya. Aku malu kalau nggak ikut tahlilan. Kan tempatku tahlilan semua. Ya harusnya yang tahlilan itu harus malu. Mereka itu menodai sunnah ini dengan kebid'ahan mereka. Nah, aku gak berani menyampaikan as-sunnah di tempatku, karena di tempatku dikuasai oleh ahlul bid'ah wal batil. Kenapa harus malu menyampaikan as-sunnah di hadapan mereka-mereka
Harusnya mereka yang menyampaikan dan menyuarakan bid'ah itu yang malu. Seperti itu. Sekali lagi, kalau sunnah dihidupkan, bid'ah yang mati. Tapi kalau bid'ah yang hidup, sunnah jadi apa ini? Mati. Maka kita gerakan apa ini? Menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah. Gitu. Gerakan menghidupkan sunnah dan mematikan apa ini? Bid'ah. Jadi sekarang ini ada gerakan menghidupkan bid'ah, mematikan sunnah. Nah, jangan kemudian diam dan tidak bergerak sama sekali, karena benar-benar sunnah akan mati. Kita harus apa ini? Tampil dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tampilkan sunnah Rasul SAW dalam kehidupan sehari-hari. Kita sampaikan kepada masyarakat bagaimana Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupannya agar sunnah menjadi hidup dan bid'ah itu mati. Nah, jadi ayat ini menjelaskan tentang apa ini? Cara menjaga as-sunnah. Kemudian dalam ayat ini juga terdapat faedah bahwa yang boleh diikuti secara mutlak hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain beliau, maka disesuaikan dengan ittiba mereka terhadap sunnah. Jadi kalau Rasulullah apapun yang diucapkan, kita dengarkan, kita ikuti. Apapun keyakinan beliau, apapun perbuatan beliau, bagaimanapun ibadah beliau, kita ikuti tanpa pilih-pilih. Tapi kalau selain Rasulullah SAW, maka harus disesuaikan. Ya, apakah sama dengan sunnah Rasul ataukah tidak? Kalau iya, kita ikuti. Kalau tidak, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat. Ya, kami tidak bisa mengikuti Anda dalam masalah itu. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Faedah berikutnya, agar Rasul SAW menjadi suri tauladan bagi anak-anak kita, maka dianjurkan mengenalkan perjalanan hidup beliau kepada anak-anak kita. Nah, jadi anak-anak kita ini harus punya idola, dan idolanya adalah Rasulullah SAW. Maka agar Rasulullah menjadi idola bagi anak-anak kita, maka kita harus mengenalkan perjalanan hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajarkan apa ini? Sirah nabawiyah dengan bahasa yang menarik, sehingga anak-anak benar-benar seolah-olah melihat dan menyaksikan bagaimana Rasul SAW sejak lahir hingga meninggal dunia mengenal kepribadian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelajaran sirah adalah pelajaran yang wajib diberikan, ya, untuk membentuk karakter dan kepribadian anak, agar mereka benar-benar memiliki karakter yang dimiliki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan Rasulullah sebagai apa ini? Idolanya. Tapi kalau yang diajarkan tokoh-tokoh terkenal, tapi terkenal juga kekufurannya, ya jadilah mereka sama seperti itu, ya. Ini tokoh di bidang fisika, apa? Jadi anak-anak jadi bangga.
Mereka pengen belajar di negara tokoh itu. Wah. Ya, nah, idolanya. Aku ingin menjadi seperti fulan. Sama tokoh fisika itu. Bapak fisika itu siapa? Einstein. Iya, ya mungkin itu ya. Nah, itu kafir apa muslim? Kafir. Nah, tapi anak-anak kita yang di sekolah-sekolah sangat mengenal baik beliau ini, ya. Nah, bagus. Sehingga kata-kata bijak yang ditulis di agenda mereka itu ya ucapan Einstein tadi. Bukan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga itulah mereka ialah Einstein. Nah, sekarang ada yang anti dengan tokoh-tokoh barat dalam bidang ilmu pengetahuan alam tadi. Mereka gali tokoh-tokoh Islam yang juga ahli matematika macam-macam, tapi akidahnya rusak. Nah, siapa? Semacam siapa? Ibnu Sina. Gresik dipakai nama rumah sakit. Kagum dengan Ibnu Sina. Ya, sekolah-sekolah Islam nam Ibnu Sina dijadikan sebagai apa ini? Tokoh. Ya, kata-kata bijaknya ditulis. Riwayat-riwayat hidupnya ditulis. Masuk kalender khusus mereka. Enak. Qala Ibnu Sina. Padahal kalau jujur-jujuran Ibnu Sina ini keyakinannya sangat sesat. Akidahnya sangat menyimpang. Nah, ya kenapa kok capek-capek cari orang kayak gitu? Yang penting muslim, yang penting bukan Einstein, bukan yang misalnya, ya, yang penting muslim. Ternyata bagi kita, barakallahu cukup Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Kenapa kok sampai mereka mencari idola-idola yang lainnya? Di sekolahnya enggak diajarkan sirah nabawiyah yang benar. Sejarah Islam itu yang diajarkan bukan kepribadian Rasul SAW. Yang diajarkan apa ya, Pak? Padapan, ya, nah, Baghdad, Cordoba, nah, ya, gitu. Biar kelihatan agak modern gitu, ya. Bau-bau ipteknya ada, gitu. Nah, kalau Rasulullah kan naik onta, susu onta, nah, kambing, nah, susu kambing, nah, begitu saja ya. Nah, barakallahu. Seolah-olah itu merupakan kemunduran. Lah, sekali lagi tidak. Kita ajarkan sirah nabawiyah ialah untuk mengenal kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, anak itu kalau sudah cinta sama Rasulnya, tahu bagaimana akhlaknya Rasul dan lain sebagainya, itu bisa membentuk karakter mereka biidznillah. Nah, jadi mereka sudah biasa. Kalau Rasulullah gak boleh ya makan tangan kiri, ya. Nah, beliau melarang minum pakai tangan kiri. Ada yang kemudian makan pakai tangan kanan. Oh, hari gini makan pakai tangan kanan. Apa kata dunia? Oh, dia mengatakan biarlah dunia makan pakai tangan kiri. Aku makan pakai tangan kanan. Karena Rasulku tercinta pakai tangan kanan ketika makan. Nah, itu ya.
biarkan dunia berkata, tapi Rasulku telah bersabda. Ya, nah, kul biyaminik, ya, makalah dengan tangan kanan. Kalau ada anak yang seperti ini, merasapi, tergantung yang ngajar siapa, ya. Nah, kalau cuma tahun ini beliau lahir, tahun ini hijrah, gersang, ya, harus diresapi, ya. Nah, digambarkan senyata mungkin gambarannya supaya anak kita benar-benar apa ini mencintai Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya belajar apa ini? Sirah, agar bisa merealisasikan ayat ini. Dan ayat ini merupakan dalil yang paling utama untuk mempelajari sirah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan adapun dalil-dalil yang lain yang masih banyak, insyaallah akan kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Ini ada pertanyaan. Apakah betul ucapan menjadi diri sendiri? Maksudnya menjadi diri sendiri itu apa? Kita harus menjadi diri kita sendiri. Nah, terus mau menjadi diri orang lain apa? Maksudnya apa? Saya pengen tahu. Maksud ucapan menjadi diri sendiri. Hah? Oh, sakarepe dhewe. Basa Surabaya ya. Menjadi diri sendiri ya sakarepmu dhewe. Terserah Anda ya. Hah? Ya. Wallahu a'lam. Saya kalau enggak dijelaskan apa ini maksudnya. Kalau maksudnya sakarepe dhewe ya enggak boleh. Ya, ucapannya salah. Kalau memang ini artinya ialah berbuatlah semaumu sendiri. Seenak perutmu sendiri. Nah, itu berarti ucapan semacam ini tidak bisa dibenarkan, ya. Nah. Tapi kalau menjadi diri sendiri ialah anada. Nah, inilah aku. Ya, aku ialah aku. Ya. Jadi innal fata laisal fata may yaqulu kana abi. Innal fata mayyaqulu ha anadza gitu. Pemuda itu bukan orang yang berkata bapakku mungkin ya. Bapakku presiden, bapakku menteri, bapakku ulama, bapakku pintar, macam-macam. Sesungguhnya pemuda yang sebenarnya ialah yang mengatakan inilah aku. Ya, apa adanya. Ya. Bapakku kaya, aku miskin. Ya aku mah miskin. Bapakku pintar, aku bodoh. Ya aku bodoh. Ya, nah, nggak bawa-bawa nama bapaknya. Nah, itu mungkin menjadi diri sendiri seperti itu. Ya, tidak menjadi bapaknya, tapi menjadi dirinya sendiri ialah menampilkan potensi diri sendiri. Ya, nah, kalau yang semacam itu, ya boleh-boleh saja. Ya, nah. Tampil apa adanya, produk sendiri, tidak nyewa nama bapak, itu ya. Daftar, nggak usah pakai bawa nama bapak, bapakku Ustaz, tolong diterima ya. Enggak, ini saya daftar. Anaknya siapa? Anak Ustaz Fulan. Kamu ditolak? Oh iya. Ya. Nah, jangan awas kamu tak laporkan bapakku. Kayak gitu. Nah, barakallahu. Jadi dipelajari dulu maksudnya apa
menjadi diri sendiri. Pokoknya kalau bikin pernyataan-pernyataan itu, minta penjelasan dulu, jangan mudah terpancing, ya. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi belum merupakan jawaban yang jelas, karena saya juga butuh penjelasan yang jelas tentang apa yang dimaksud menjadi diri sendiri. Bolehkah kita menghukum anak-anak karena tidak mau atau susah dibilang kalau makan pakai tangan kanan? Ya, itu tinggal tekniknya saja bagaimana mengarahkan mereka, ya. Nah, kalau bisa, ya hukuman itu nomor sekian, ya. Disadarkan, dikasih pengertian, diarahkan, dibimbing, dikasih contoh yang baik. Nah, insya Allah. Nah, ini yang harus diutamakan sebelum memberi hukuman. Apalagi anaknya masih belum balik. Begitu. Tapi ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.